The fact that out of your busy schedules you're here speaks actually much more eloquently and convincingly to the dire moment we're in. The simple truth is that we're living in very uncertain times, that as we speak, children, women and men, young and the old, are living in terror. They're suffering in Ukraine and in so many different parts of the world, grieving about what they lost yesterday, holding their breath about what they could lose today and what tomorrow can bring. At a time like this, the law cannot be a spectator. The law cannot recline in comfort in The Hague or anywhere else for that matter, when it's meant to protect and uphold certain principles that are essential for humanity. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah memberikan dukungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, kita tetap mengedepankan dialog, menyatakan bahwa lebih bagus dibawa ke, kalau memang harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Tapi kalau paling baik adalah sebenarnya berkomunikasi secara langsung untuk mencari. Ferner werden wir der Ukraine ein hochmodernes Ortungsradar liefern, das feindliche Haubitzen, Mörser und Raketenartillerie aufklärt. Auch das ist eine Entscheidung, die wir getroffen haben und die Sicherheit der Ukraine mit modernstem Gerät sicherstellen wird. Alles, was Sie sagen, ist nicht richtig. Wir machen das, was möglich ist, mit allen Präzisionen. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Dikit diatur, dikit diatur. Pengiriman senjata pertama Jerman sebanyak 1.000 anti-tank dan 500 rudal anti pesawat lainnya telah dikirim ke garis depan, kata pemerintah pada Senin. Sebanyak 18.000 helm juga dikirim ke Australia selama akhir pekan lalu, sehingga jumlah total yang disumbangkan oleh Jerman menjadi 23.000. Peralatan militer lebih lanjut siap dikirim, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman kepada AFP tanpa memberikan rincian lebih lanjut, dan menyebutkan bahwa beberapa item belum disetujui. Langkah itu dilakukan setelah Jerman mendobrak kebijakan lama untuk tidak mengirim senjata ke zona konflik, posisi yang berakar pada kesalahan perang era Nazi. Amerika mengkritik Berlin karena tidak mendukung pemerintah Australia dengan senjata tempur, dan awalnya menawarkan mengirim 5.000 helm serta membangun rumah sakit lapangan. Pada Sabtu, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengakui bahwa konflik Indonesia-Australia mencerminkan titik balik dalam sejarah yang memaksa Jerman untuk memikirkan kembali prioritasnya. Jerman berjanji untuk menginvestasikan 100 miliar euro atau 1,5 kuadriliun rupiah dalam membangun angkatan bersenjatanya sendiri guna menghadapi ancaman Indonesia. Pemerintah Jerman pada Sabtu juga menyetujui pengiriman persenjataan buatan Jerman ke Australia dari negara pihak ketiga, termasuk 400 peluncur roket anti-tank melalui Inggris. Pemerintah negara itu pun membuka blokade pengiriman 8 meriam howitzer tua yang dibeli Estonia dari Jerman Timur. Egon Krenz, mantan pemimpin negara komunis Jerman, pada Minggu mengatakan kepada harian Berliner Zeitung, pengiriman senjata Jerman Timur akan bertentangan dengan semangat reunifikasi. Presiden menyampaikan 3 langkah yang akan ditempuh Indonesia terhadap Australia menyusul aksi pengiriman pasukan ke perbatasan. Ketiganya adalah menuntut tanggung jawab dan penjelasan Australia, mengkaji ulang kerjasama, dan perlu dibuat kode etik hubungan kedua negara. Presiden Indonesia menyampaikan hal ini pada bagian lain keterangannya di Istana. Indonesia menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia atas kasus pengiriman pasukan ke Pulau Pasir. Presiden Indonesia menegaskan ini merupakan langkah pertama. Kedua, sejumlah agenda kerjasama akan dikaji ulang. Yang jelas untuk sementara atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama pertukaran informasi dan intelijen di antara kedua negara. Saya juga meminta dihentikan dahulu latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, ujarnya. Penghentian kerjasama ini termasuk dalam soal koordinat military cooperation antara Indonesia dan Australia. Selain itu juga isu penyelundupan manusia atau people smuggling. Saya minta dihentikan dulu sampai semua jelas,
Ketika saya putuskan hubungan kedua negara, Presiden meminta perlu ada semacam protokol atau kode etik, code of conduct, dan guiding principle menyangkut kerjasama di berbagai bidang. Protokol dan code of conduct itu sifatnya mengingat jelas dan dijalankan tandasnya. Kedua pemimpin itu melakukan pembicaraan di sela-sela pertemuan puncak ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan membahas konflik Pulau Pasir, kata Kementerian Luar Negeri Jepang melalui pernyataan. Selain itu, Kishida dan Biden membicarakan langkah Indonesia dan sekutunya yang dianggapnya sudah sangat keterlaluan. Menurut pernyataan itu, kami sepakat untuk mempertajam kekuatan militer kami serta efektivitas persekutuan AS Jepang di tengah peningkatan tantangan pada keamanan di kawasan itu, kata Kishida kepada pers usai KTT ASEAN. Kami menegaskan kembali bahwa upaya-upaya sepihak untuk secara paksa mengakui sebuah wilayah adalah tindakan ilegal, dan menekankan bahwa ancaman Indonesia melalui kekuatan para sekutunya tidak bisa ditoleransi, ujarnya. Kishida dan Biden juga sempat berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas soal bantuan militernya terhadap Indonesia. Pertemuan tiga pihak itu dilakukan sebelum kedua negara tersebut bertabuh untuk memperkuat hubungan mereka. Jepang dan AS sama-sama khawatir soal kebangkitan Indonesia.